Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi azwaji dzurriyyatihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa sallam Jilani radhiyallahu anhu wa khususnya mu'allif hadha al-kitab Fadl Gharib al-Majid Syekh al-Imam al-Alim al-Alama Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i wa khususnya jami'il awliya isah fi Indonesia wa sallallahu jami'il mu'assisi jami'an nahdlatul ulama wa sallallahu jami'il masyayikh sagiri awalan wa akhiran wa usuli mu'min wa sallallahu ya habib Abdullah Muhammad Rasulullah wa ila jami'i awliya hadhihi al-baldah wa ila jami'i man amara hadha al-musalla Ustadzul Ulum Kampung Jaya wa ila jami' abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa talamidina wa auladina wa dzurriyyatina wa la alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal khususan jamaah musalla Ustadzul Biliyadid du'a wal qawm syai'un lillailana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Iwan barokah doa Fatihah ya, dumateng di khususkan dumateng Bapak Haji Qasim yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya, mudah-mudahan diberi kesabaran, sakit sehat walafiat seperti sedia kala, dan mudah-mudahan sakitnya ini menjadi ladang pahala buat beliau. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim wa lillahi lahul Fatihah. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد حضرة الحضرات والعليم وربيعي ورسالة وربيعي ورسالة serta sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Ustadzul Ulum rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah kalau kita kula kali mayat saya saged dipundadosaken tiyang ingkang sae sehingga kula kali mayat saya kalau kita saged kempal-kempal malih wonten musalla menika dalam keadaan sehat walafiat kalian tujuan taklim untuk mempelajari ilmu-ilmu agamanya Allah. Mudah-mudahan saya sangat istiqomah. Mudah-mudahan kumpulan kita ini sangat dados amal soleh, yang sangat dados tambahan catatan amal baik kita semuanya nanti di akhirat. Amin Allahumma. Sallallahu salamuhu marilah kita haturkan kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya minal zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semua diajari sebagai umat beliau dan dapat angsal syafaat surganya Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para saya yang mulia,
lanjutkan keterangan yang kemarin, yaitu seputar rukun-rukunnya salat yang jumlahnya ada 18. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga itu dalam satu kali pekerjaan, tapi 3 rukun ini terlampaui. Satu pekerjaan tapi ada 3 rukun yang ada, yaitu niat, kemarin wonten napa berdiri, kemarin wonten takbiratul ihram. Kalau diperinci di situ juga ada 2 rukun, ada rukun qauli dan rukun fi'li yang bersamaan. Yaitu ketika takbir berarti rukun qauli, ketika berdiri rukun fi'li atau rukun yang bahasa pekerjaan. Berdiri bagi yang mampu. Lek boten saged ngadeg nggih lenggah. Dan sholat lenggah niku sing paling utama, sholat lenggah dalam keadaan seperti orang yang tahiyat awal atau duduk istiros. Niku lek ngadeg, lek boten saged nggih terserah, pokoknya duduk. Lek diberi malih, lek boten saged duduk nggih tidur berbaring seperti berbaringnya orang yang dimakamkan atau mayit, yaitu posisi kepala ada di sebelah utara, mana-mana miring ngadep teng kiblat. Niku lek saged, kalau sakitnya mboten parah nemen, lek mboten saged pokoknya dilem terlentang tentunya nggih. Mosok mengkurep terlentang dengan diusahakan ada kiblat. Lek mboten saged ada kiblat, terserah. Terus kali gerakan-gerakan itu. Lek mboten saged mengisarkan gerakan atau lek mboten gerakan anggota tubuhnya, maka pakai isyarah kedipan mata. Pokok tiap kali ganti rukun kedip, tiap kali ganti rukun kedip sampai terakhir. Lek kedip pun buatan mampu, maka isyarah pakai hati dan yang tahu yang bersangkutan, asalkan akalnya masih ada atau asalkan orangnya masih sadar. Ya betul sadar, betul wajib, karena syaratnya sholat itu harus punya akal. Contoh yang betul sadar itu tiang sakit parah sampai koma. Apa itu? Koma betul ini apa-apa gitu. Tapi dilihat nafasnya masih ada. Itu pun terakhir, isyarat bagi hati itu sholat terakhir. Saking wajibnya sholat sehingga dalam keadaan apapun, dalam keadaan perang tetap wajib sholat, dalam keadaan sakit parah apapun asalkan masih punya akal tetap diwajibkan sholat walaupun syarat sahnya tidak terpenuhi. Dalam arti sholat untuk dihormatil waktu atau menghormati waktu. Walaupun najis, walaupun tidak punya wudu, tetap dia wajib melakukan sholat semampunya. Maka menawi di kerso pecah mboten wajib ngoto menawi diparingi sehat wajib ngoto. Wonten tiyang sakit tapi mboten purun salat belas terus pecah, maka nanti ahli warisnya ini wajib untuk mengqadainya. Anaknya dibagi dengan berapa hari yang ditinggalkan, terus dibagi ke anak-anaknya. Lek mboten kersa dilelang, kasar dilelang, ngengken tiang untuk mensolati berapa jumlah sholat yang ditinggalkannya. Tapi keinginan guru ini rantel niki termasuk napa selain ibadah juga ada pekerjaannya. Mosok ngengken tok boten diparingi napa-napa kan boten jawab kecuali anaknya sendiri.
Pun yang nomor sekawan sama makin rukun salat yang nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nawaitu ta'alluma li ada'i kalimatillah. Warabi'u qiraatul Fatihah. Adapun rukunnya salat yang nomor 4 dari 18 rukun salat yaitu membaca Al-Qur'an. Yaitu membaca Al-Fatihah, suratul Fatihah. Jadi kita khusus mempelajari fikihnya Imam Syafi'i, yaitu membaca Al-Qur'an, membaca Fatihah. Karena ada imam lain selain Imam Syafi'i itu rukunnya salat yaitu membaca membaca surat yang ada di Al-Qur'an bermawon, tidak harus Fatihah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalile niku yaitu pokoknya membaca surat yang ada di Al-Qur'an. Niku penjikap. Tapi mazhab lainnya Syafi'i, kalau kita mazhab Syafi'i niki hukumnya wajib atau menjadi fardu atau menjadi rukunnya salat yaitu membaca suratul Fatihah. Au badaliha liman lam yahfalha. Kalau ada orang boten hafal Fatihah ya napa? Ya napa boten hafal-hafal. Contoh orang yang baru masuk Islam, mu'allafin. Apa dia tidak usah sholat? Tetap wajib sholat. Gimana caranya kalau dia tidak bisa baca, tidak hafal Fatihah atau tidak bisa membaca Fatihah? Au badaliha liman lam yahfalha, maka boleh mengganti dengan bacaan yang lainnya Fatihah. Pokoknya surat yang ada di Al-Quran tidak apa-apa, asalkan dia mboten hafal. Fardhan kanat as-salatu aw naflan, baik dia itu sholat fardu atau sholat sunat, ini tidak apa-apa walaupun tidak baca Fatihah kalau dia tidak hafal. Tapi kalau hafal wajib, baik itu sholat fardu atau sholat sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minha. Untuk ayat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari surat Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Adapun lek panjenengan ningali wonten salat berjamaah di masjid atau mushola, ketika salatnya itu jahar, contohnya jahar itu maghrib, isya, ali subuh, imame boten kepireng malah disulang, niku berarti boten derek madzhab Syafi'i. Karena di luarnya madzhab Syafi'i itu ada yang mengatakan bahwasanya Bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, makanya boten diwaos. Atau ada mazhab luarnya Syafi'i yang mengatakan membaca Bismillah itu tidak jahar, tidak dikeraskan, tapi setelah Bismillah yaitu mulai Alhamdulillah itu dikeraskan. Kalau kita mazhab Syafi'i mulai Bismillah pun keras, lek dados imam, lek dados makmum gitu misal. Tapi Bismillahnya wajib dibaca karena Bismillah ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Malah kan lek dikembangkan tentang surat-surat itu nih, surat-surat selain Al-Fatihah, wonten keterangan di pelajaran usul fikih bahwasanya tiap-tiap surat itu wajib untuk dibacakan basmalah. Wajib dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali satu surat. Kenapa? Surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah waliane wajib, yaitu haram. Haram membaca surat Taubah dimulai dengan Bismillah. Niku lek sengaja haram, lek bener sengaja ya bener apa.
Lek di tengah-tengah mau bismillah, tengah-tengah mau surat apa taubat mau bismillah. Mungkin tempat darusan, orang tempat napa atau dimulai bismillah. Ini pun betul haram, tapi makruh. Tapi kalau dimulai dari awal, asalkan hukumnya sudah tahu, dia tidak boleh membaca bismillah. Makanya di at-taubat, di surat taubat itu tidak ada tulisan bismillah itu ya. Digunakan. Tapi untuk gantinya digunakan membaca ta'awudz yang khusus yang ditulis di pinggirnya. A'udzubillahi min syarril kuffari wa min ghadabil jabbaril aizzatu billahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Mari langsung bara'atum minallahi ila akhirnya saat terusnya. Napa surat atau kok mboten diparingi bismillah? Itu wonten keterangan di pelajaran ilmu tafsir insyaallah ya. Supaya kula. Di sana dijelaskan alasannya karena isinya surat at-taubah itu tentang masalah siksaan. Sehingga tidak layak untuk dimulai dengan bismillah. Karena bismillah itu termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dimulai di awal pekerjaan. Pokoknya dia melakukan sesuatu dianjurkan untuk dimulai dengan bismillah. Kecuali memang sudah ada sesuatu yang menjadi ciri khasnya. Contoh yang badhe sholat kan dimulai dari takbirnya. Tidak usah bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar berasal. Takbir tok. Kalau mau membaca bismillah jangan disambung dengan takbir. Contoh lain yang pidato. Yang pidato itu kan dimulai dari salam ya. Berdoa bismillah. Menawi jenengan badhe maos bismillah, mboten usah digandeng kali pidatone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten sangoten. Tapi jenengan siriaken jenengan waos pelan-pelan bismillah. Baru ngoten salame di tangan. Untuk yang lain-lain seperti jenengan mulai masak, mohon bismillah. Kemanapun dimulai dari bismillah. Tadi adzan nggih. Tapi pun banget. Pokok antara bismillah kali adzane itu dibedakan. Wonten dawuhe Kanjeng Nabi seputar fadilah bismillah nggih. Niki kita muslingan. Kullu mri'in fi balil la yaftahu bi bismillahi fa huwa aqta'u. Setiap amal baik, setiap pekerjaan sing sae berarti sebenarnya saya berusaha bismillah nggih. Pada nyolong bismillah berusaha. Karena ndak relevan nggih. Pada pacaran bismillah nggih. Berlawanan lagi. Kullu amrin di balin, setiap sesuatu yang mengandung kebaikan yang kullu amrin di balin la yuftahu bi bismillah fa huwa abda'u. Setiap sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka barokahnya terputus. Barokahnya terputus. Terus manjenengan tinggal membaca bismillah mawon kan boten bondo, boten soro. Setiap sesuatu yang mengandung kebaikan jenengan melai dengan bismillah. Menawi wonten yang estri nusewu dalam keadaan menstruasi, tepak prei, tepak haid, menawi badhe maos bismillah pun diniati maos Al-Qur'an. Tapi diniati zikir. Kula niki maos bismillah, niate zikir boten niat maos Al-Qur'an. Tapi jenengan niat dia wonten mana? Masih tiap estri badhe jamiah tahlil kan wonten napa yasin nggih, maos yasin. Niku jenengan maos jenengan niati maos zikir.
Selama Yasin sampai buyar itu niatnya zikir. Sampun diniati maos Al-Qur'an, mangke mboten asal ganjaran asal dosa jenengan. Bahkan orang yang punya hadas besar niku mboten asal maos Al-Qur'an. Napa balik ngutip. Lek tiyang enggak ada hadas kecil mboten asal ngutip tok. Tapi maos mboten apa-apa. Dadi jenengan darusan bareng mboten ada wudu, maos ngeten mboten apa-apa. Lek wayahe buka jadi tolong bukaan aku ade wudu. Tapi ya kalau menen nggih. Atase wudu mboten bayar mawon wadan wudu. Yang lebih afdal membaca Al-Qur'an itu punya wudu. Lek jenengan enggak ada hada besar, mboten asal demek Al-Qur'an, mboten asal maos Al-Qur'an. Pun balik malih teng Fatihah yang termasuk rukunnya sholat yang nomor sekawan. Kalau lanjutaken nggih. Terus Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat minha ini termasuk salah satu dari ayatnya Fatihah. Wa man asqata minal Fatihati harfan. Barang siapa yang membuang dari surat Fatihah satu huruf, atau tasdidan atau membuang satu tasdid, atau batal harfan minha atau mengganti huruf yang ada di surat Fatihah dengan huruf yang lain, biharfin dengan huruf yang lain, lam tasihha qiraatuhu wala salatuhu, maka bacaan Fatihahnya mboten sah dan salatnya mboten sah. Karena Fatihah termasuk rukun. Inta'amada apabila yang barusan ini dikerjakan dengan cara sengaja. Terus Fatihah ini karena sangat pentingnya, karena termasuk bagian dari rukunnya sholat, maka ketika kita membaca surat Fatihah ini harus ekstra hati-hati. Kita perhatikan huruf demi huruf, kita perhatikan tasdidnya, terutama tasdid yang ada di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kedawan tasdidnya, tidak boleh dibaca iyyaka na'budu, berarti ical tasdidnya. Lek tasdidnya niku ical, berarti satu huruf ical, karena tasdid itu termasuk satu huruf. Iyyaka niku alif ya, alif atau tulisannya. Niku lek dijabaraken dawa alif iya alif ngoten terus kaf. Kan iya pertama mati, iya kedua urip. Lek ditulis panjang. Berhubung di tasdid, dalam tasdid iyaka iyanya tunggal tapi ada tasdidnya. Tasdid itu menandakan bahwasanya di situ ada iya dua. Niku lek diwaos mboten tasdid artosipun mboten kala iya kana butuh hanya kepadamu ya Allah kula nyembah kan ngoten nggih. Lek tasdid dijalakan iya kana butuh wa iya kana sa'in niku artine misu niku. Misu pangeran. Tapi kita tidak sadarnya. Oleh karena itu ketika kita membaca Fatihah monggo sami-sami dikoreksi, kita introspeksi masing-masing ya. Niki pengawasan dados ajang untuk evaluasi bersama-sama, termasuk kula nggih ya evaluasi. Jangan sampai gara-gara satu huruf ical Fatihah yang boten diterami otomatis salatnya boten diterami. Sampai wonten ungkapan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim, orang yang paham ilmu agama itu masih lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Lek dinalar jero akal ya. Ibadahnya orang tidurnya orang alim. Tidur itu kan perkara mubah. Dikerjakan boten asal ganjaran, ditinggalkan boten asal ganjaran itu so. Jangan film, boten film nggih boten tenafake. Jangan film boten asal ganjaran. Masih boten film nggih boten sampai dosa.
Itu perkara mubah, sami kali dahar, sami kali siram, film itu. Tapi perkara mubah ketika diniati untuk kebaikan, niku pindah hukumnya dari mubah ke sunat. Jangan film. Aku kate turu kok cek kuat salat tahajud. Aku cek turu kok cek kuat nyambut gawe golek sandang pangan untuk menafkahi keluarga. Diniati ngoten. Maka yang asalnya hukumnya film niku mubah dados sunat. Jangan niati untuk kebaikan pun. Perkara-perkara mubah jangan niati untuk kebaikan, maka akan menjadi perkara sunat. Perkara yang sunat niku kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Eman timbang boten asal pahala sama sekali nggih. Diniati kebaikan kersane asal pahala. Terus tiang alim bau tilem salah wis turu oleh ganjaran. Niku masih lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Karena ibadahnya orang bodoh bisa jadi syarat rukunnya sholat umpami ibadah sholat niku boten terpenuhi. Fatihah sekarepan. Akhirnya sholatnya boten diterami. Padahal dia sholat semalam suntuk sampai 1000 rakaat umpami. Tapi Fatihah boten benar. Banyak huruf yang ditinggalkan di surat Fatihah. Otomatis Fatihah boten sah. Otomatis Fatihah boten sah, sholatnya boten sah. Berarti sholatnya sia-sia. Sholatnya orang bodoh itu sia-sia, atau ibadahnya orang bodoh itu sia-sia karena tidak berilmu. Oleh karena itu belajar dari ungkapan tadi, mari kita bersama-sama introspeksi diri, kita perbaiki kualitas ibadah kita, terutama ibadah sholat. Wa illa wajib alaihi i'adatul qiraati. Apabila ada orang membaca Fatihah, ada satu huruf yang tertinggal, ada tasydid yang tidak dibaca, lalu dia sadar, maka dia wajib untuk mengulangi bacaan Fatihahnya. Dimulai dari yang hilang tadi. Wajib tartibuha bi ayyaqra ayatiha ala nadmiha al-ma'rufi. Membaca Fatihah ini wajib tertib menurut urutan ayatnya. Mantan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bener asal baru iya kana dua iya kana selain, walaupun diputer-puter jumlahnya sampai jumlah ayatnya terpenuhi. Bener asal harus tertib urut seperti ada di Al-Qur'an. Wajib aidan muwalatuha dia yasila ba'da kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin. Dan ketika membaca Fatihah ini wajib tartib, wajib mualat itu berkesinambungan. Alhamdulillahirabbil alamin, terus Ar-Rahmanir Rahim. Niku kedah bersambung terus. Kecuali terputus illa biqadri tanafusi, kecuali sekedar ambekan. Alhamdulillahirabbil alamin, terus ambekan jenengan Ar-Rahmanir Rahim, boten apa-apa. Dan jenengan maos Fatihah di tengah-tengah Fatihah mendel. Baik mendel niku damel maos napa lintune atau mendel tok. Maka Fatihahnya batal. Harus dimulai dari awal. Fa in takhallala dzikru baina muwalatiha qata'aha. Illa ayata'allaqu dzikru bi maslahatis salati ka ta'mimil ma'mumi fi asna'i Fatihatin li qiraati imamihi. Kalau berhentinya itu karena maos aminnya imam ya, jenengan tepak maos Fatihah terus imamnya waradhdallin, tepak niku jenengan tepak maos Fatihah di tengah-tengah. Maka jenengan boten napa maos amin sareng karo imam kali makmum ditune. Niku mboten sampai terputus karena ada untuk kemaslahatannya salat. Terus yang maos Fatihah niku nggih boleh bareng kali imam, boleh sak mantune imam maos Fatihah ketika jamaah.
Kan imam kan mantun takbir Allahu Akbar mendel riyen nggih. Mendel niku imam disenajan maos